Tapi so far jumlah langkahnya benar, jarak juga segitu akurat. Tinggal kalori aja, karena di smartwatch lain tadi dapatnya 60 kalori lebih. Di sini cuma dapat 20 kalori. Halo, assalamualaikum. Saya nemu sebuah alternatif smartwatch yang punya layar AMOLED dan punya always on display, tapi harganya nggak tembus 1 juta rupiah. Ini adalah dari Kislek ya. Kalau yang kontak saya sih mengatasnamakan Xiaomi Kislek. Dan ini dijual di Tokopedia seharga Rp799.000. Nah, ini menariknya adalah layarnya besar. Sebesar yang kemarin saya unbox juga, 1,39 inci dan Ultra AMOLED panelnya. 40 hari lebih standby-nya dengan always on display juga, walaupun di situ kelihatan typo ya. Always, bukan always. Kemudian isi 24 hour health management dan extremely slim metal body. Buat yang nggak suka jam tangan yang tebal-tebal, mungkin ini bisa cocok. Ultra AMOLED, dan layarnya Full HD dibilangnya, 2.5D FHD screen, 330 mAh baterainya, kemudian sleep monitoring, music control, search phone atau find phone, waterproof juga IP68, ada call and SMS reminder, full touch color screen, kompatibel dengan Android dan iOS juga, ada sedentary reminder, customized dial, weather forecast, dan workout modes-nya ada 20 mode, serta heart rate dan SpO2 ya, alias blood oxygen untuk pengukuran biometri kesehatannya. Yuk, kita langsung lihat aja seperti apa smartwatch-nya. Saya belum bilang ya, tipenya. Ini adalah Kislek K11. Saya udah lihat nih di Tokopedia harganya. Silakan kalau kamu tertarik. 799.000 Kislek K11. Bener, pakai Xiaomi depannya tuh. Xiaomi Kislek K11 Smartwatch Ultra AMOLED Smartwatch. Garansi resmi. Warnanya cuma satu. Dan ini ada cashback 3% hingga 100.000. Kalau dari 800.000 cashbacknya sekitar 24.000 berarti ya. Dari Habits Official Store sellernya. Oke lah, kita... bentar, ini aplikasinya. GloryFit namanya aplikasinya. Ayo, kita instalkan dulu biar nanti sudah terpasang dan tinggal pakai. Kita pakai yang di Play Store aja ya, biasanya lebih lengkap. GloryFit. Ini sih udah sering banget saya pakai kayaknya GloryFit. Kita tinggalkan instalasinya dan kita dorong kardusnya ke arah depan. Biar keluar si smartwatch-nya. Ya. Wow, ini dia. Strapnya ini ya, matte semi glossy. Kemudian di dalamnya kita bisa lihat ada user manual dan dock charge-nya atau ya kabel buat ngecasnya. Seperti biasa, 2 pin magnetik, dan kita akan tes sedikit saja kekuatan magnetnya. Apakah cukup untuk menggantungkan? Ya, tidak cukup. Baru diangkat sebentar aja udah lepas. Padahal smartwatch-nya cukup ringan kok. Dan kita akan lepaskan stiker penutup layar ini. Seperti ini penampakannya. Minimalis banget. Elegan, cantik, ganteng, dan cukup besar juga ya. Dengan 2 tombol fisik nih di sini. Kemudian strapnya, seperti tadi saya bilang, semi glossy ya. Dan ini halus banget di tangan dengan 2 ring. Kemudian buckles-nya logam dan ada tulisannya Kislek. Ukurannya sekitar 22L lah, segini. Dan lubangnya banyak banget, sampai atas banget dan sampai bawah banget. Artinya bisa dipakai di ukuran tangan yang lumayan besar sampai yang kecil. Ayo kita nyalakan. Ya, muncul logonya Kislek seperti itu. Dan langsung muncul watch face-nya. Ini di kamera kayak kuning ya. Kalau di mata saya ini orange warnanya. Nah, kalau dari pinggir gini lebih kelihatan kayak warna aslinya tuh di layar saya. Lebih orange. Kalau dari depan kesannya tuh kayak kuning, terlalu kuning. Kita lihat kalau di swipe dari atas ke bawah maka muncul control center atau toggle seperti ini. Oh, yang warna ini yang kanan malah. Yang kiri buat nambah. 4 level ya, 25, 50, 75, 100. Kita kurangin buat video ini, karena tadi saya ngerasanya terlalu bright. Jadi warna jingganya tuh munculnya kayak kuning. Do not disturb dan ini fine phone ya. Oke, tidak bisa digeser lagi kalau di control centernya. Udah habis satu layar saja. Dan swipe dari bawah ke atas, itu untuk munculkan notifikasi atau pesan yang masuk dari smartphone. Swipe kiri ke kanan, maka masuk ke menu lengkapnya. Swipe dari kanan ke kiri, ini kayak ke quick card-nya ya. Yang pertama ada
Rekap aktivitas per hari, ada ringnya yang nanti memenuhi warnanya sesuai dengan progres kamu. Ada heart rate dan SpO2 langsung mengukur. Kemudian ada weather dan ini sleep monitoring. Lalu ada music control player dan mentok ya. Jadi ini menunya nggak sirkular. Kalau udah mentok, mentok aja. Karena kesini adalah buat menu lengkapnya. Ada training, status, HR, SpO2, weather, sleep, music, message, more, dan setting. Yang more ini bisa buat find phone, stopwatch, timer. Dan di setting cuma buat off, reset, brightness. Oh, ada dial dan app download. Nah, dialnya ini watch face-nya. Ini yang pertama. Ini lengkap banget sih. Ada step, kalori, heart rate, jarak, tanggal, hari, jam, semuanya ada ya. Oke. Saya suka sih dengan watch face bawaannya. Kemudian digeser, iya. Karena layarnya AMOLED dipilihkan watch face yang colorful ya. Tapi ingat, tadi yang awal-awal ketika brightness-nya 100% di kamera tuh munculnya warnanya terlalu bright malah ya. Segini udah lumayan hampir sama yang di layar dengan yang apa saya lihat. Kemudian kita lihat watch face yang selanjutnya. Tadi udah 2 ya. 3, oke, ini galeri. 4, ini lengkap juga nih. 5, menarik wah watch face-nya ya. 5. Ya, watch face-nya menarik sejauh ini yang saya temukan. Sekarang kita mau lihat kalau tekan tombol yang bawah ini. Ya, bagus nih. Ada tombol shortcut buat ke exercise mode. Buat yang sering olahraga, pasti kerasa tombol ini bakal berguna. Modenya ada 20 ya katanya ya. Ada walking, running, indoor running, cycling, climbing, spinning bike, yoga, skipping, gymnastik, jumping jack, badminton ada nih, pingpong, football, basketball, tenis, hoki, rugby, boating, sit-ups, dan free. Nah, buat saya yang suka olahraganya pakai Switch, Ring Fit, kayaknya yang free ini bakal kepake nih. Kita biarkan dulu. Saya mau lihat dulu di webnya, di Tokopedia. Fitur yang mungkin belum saya discover apa kira-kira? AMOLED sudah, 20 mode olahraga sudah, sleep monitoring, heart rate, blood oxygen sudah. Yes. Pedometer, gyroscope, acceleration. Jadi udah 2 ya, sensor gerakannya, acceleration sama gyroscope. Jadi bisa lebih akurat ketika dipakai berolahraga. Cuma yang tidak ada adalah GPS. Jadi kamu nggak bisa nge-track jarak dengan seakurat mungkin dan tidak bisa nge-track dengan lokasi atau tracking map ya. Yuk kita pairing dulu. Yang jelas smartwatch ini bisa digunakan tanpa pairing terlebih dahulu ya. Biasanya sih yang kayak gini, ketika pairing pun, dia tidak akan minta konfirmasi. Connect successfully. Ya, udah pernah lihat deh kayaknya smartwatch lain yang saya bahas menggunakan aplikasi ini. Kurang lebih seperti ini aplikasinya. Watch face-nya harusnya banyak nih, dial center-nya. Dan cukup lengkap juga ya, informasi yang bisa ditampilkan kayak ini nih. Metriknya banyak banget nih yang ini nih. Tuh. Ada weather, ada baterai, tanggal, jam, kemudian heart rate, kalori, dan jumlah langkah. Tidak usah khawatir lah kalau pakai Glory Fit memang watch face-nya banyak, karena banyak banget smartwatch yang pakai aplikasi ini. Yang perlu dikhawatirkan sedikit paling adalah masalah privacy ya. Hati-hati ngasih permission ke aplikasi ini. Kemudian heart rate monitoring, udah turn on. Dan auto test, selama 24 jam dia bakal ngukur terus. Cuma nggak bisa di-set intervalnya ya. Blood oxygen juga bisa. Nah, kalau blood oxygen bisa di-set nih intervalnya. Mau berapa menit sekali. Mulai dari 10 menit sekali sampai 6 jam sekali. Dan time periodnya ya. Mau jam berapa sampai jam berapa dihitungnya. Call reminder, ini pasti butuh permission buat call log. Nggak usah, saya akan skip aja. Kemudian SMS reminder juga sama. App reminder, nah ini aplikasinya. Kita bisa pilih aplikasi yang sudah di-set di list yang dia berikan. Atau pilih satu-satu. Tapi kamu harus kasih device and app notification dulu. Lengkap sih, Glory Fit bisa munculin notifikasinya dari berbagai aplikasi. Kemudian ada Sentry Reminder, pengingat kalau kamu kelamaan duduk. Lalu ada Smart Alarm Clock. Nah, alarm ini hanya bisa ditambahkan dari aplikasi di smartphone ya. Di smartwatch-nya sendiri nggak ada menu alarm. Dan Raise to Wake. Raise to Wake juga nggak bisa di-set jam berapa aja dia aktifnya ya. Selalu aktif atau selalu mati. Pilihannya cuma 2. Dan Do Not Disturb. Nah, Do Not Disturb ini bisa di-set jam berapa sampai jam berapa. Misalkan
Mau dimatiin notifnya biar nggak di forward bisa, dan mau dimatiin getarannya atau vibration-nya bisa juga. Universal setting, bisa jadi ini remote camera shutter. Saya skip aja, udah sering banget saya bahas. Fine bracelet, getar-getar si smartwatch-nya. Unit ini matrix sama British, kemudian ini buat bisa fine phone ya, harus dinyalain di sini biar dia pairing Bluetooth-nya dulu. On screen time-nya nih terlalu singkat, 5 detik, bisa dibikin 15 detik. Time system 24 atau 12 jam dan bahasa bisa pilih. Nah, enaknya yang pakai Glory Fit ini kalau nggak salah ada bahasa Indonesia. Betul. Kedua dari bawah ada Indonesia ya. Mantap. Buat teman-teman yang mungkin rada berat pakai bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Dan apakah ada firmware upgrade? Tidak ada. Nah, satu yang belum adalah di manakah kira-kira always on display-nya berada. Kalau ini sports dan ini home buat ininya ya. Data harian yang sudah masuk, heart rate, sleep, blood oxygen, sama O3 itu aja. Jadi jumlah langkah ada di sini. Tapi nggak bisa, ini biasanya nggak bisa munculin hasil exercise kita. Sayangnya di Kislek K11 ini nggak ada ini ya, exercise record. Jadi habis exercise barusan, habis di stop muncul historinya, bukan history, recapnya, tapi nggak ada historinya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya lihat di recap activity yang itu, yang ring itu. Padahal pengennya kan lihat per exercise kan, itu nggak bisa kalau datanya udah balik ke home screen atau ke ya hilang lah dari recap exercise yang tadi. Tapi so far jumlah langkahnya benar, jarak juga segitu akurat, tinggal kalori aja karena di smartwatch lain tadi dapatnya 60 kalori lebih, di sini cuma dapat 20 kalori. Dan sunlight visibility lumayan aja, nggak seterang smartphone yang jelas, masih bisa kebaca tapi nggak yang bright banget. Nah sekarang udah 100% brightness-nya, kita coba lagi ya. Udah lebih mending? Iya ya, lebih baik ya setelah 100% brightness. Tapi always on display sih segitu aja, tetap. Oke, sekarang kita kembali ke smartwatch-nya. Ini udah semenit saya biarin. Heart rate-nya betul, dia tidak mengukur ya, karena tidak dipakai di tangan dan kalorinya tidak bertambah. Artinya harusnya lumayan akurat ya, buat pengukuran olahraganya. Satu hal yang ingin saya tahu sekarang adalah always on display-nya. Gimana caranya? Ini ada satu menu di bawah, paling bawah terakhir. Hampir nggak ketahuan, karena biasanya habis about kan nggak ada apa-apa lagi. Ini ada always on display. Kita minta nyalakan dan ada dua pilihan. Mau pakai jarum analog atau digital. Kita coba pakai analog aja. Ya, feels-nya enak ya. Kayak jam tangan yang mahal, si strap-nya karena efek semi glossy-nya itu. Si strap-nya nih lembut juga, lentur, dan punya sedikit kilauan yang membuatnya terasa spesial, terasa lebih mahal lah dibanding harganya. Dan ini dia always on display-nya. Mantap. Ntar, kopi saya udah mau dingin, diminum dulu ya. Gimana? Sudah mengagumi keindahannya? Kita rekap lagi fiturnya ya. Ultra AMOLED 1,39 inci 454x454 resolusinya. Jadi bisa dibilang sama ya, kurang lebih layarnya, resolusi, dimensi, kerapatan, dan panelnya dengan Red Magic Watch kemarin. Kemudian juga punya always on display, meski hanya dua tipe ya always on display-nya. Watch face-nya menarik, banyak-banyak dan lengkap-lengkap si ininya, metrik yang bisa ditampilkan. Kalau fungsi esensial lah ya. Segini udah mengcover kebutuhan banyak hal yang bisa diberikan oleh sebuah smartwatch. Tanpa GPS, tanpa storage, nggak bisa ngeplay music secara mandiri. Bisanya jadi remote control music di smartphone kamu. Bisa jadi remote camera shutter juga. Bisa ngukur heart rate sama SpO2. Ada 20 exercise mode dan ada yang free juga. Jadi kalau misalkan kamu bingung olahraganya apa, pakai yang free aja. Biasanya heart rate sama pedometer ini akurat sih di level harga segini ya. Apalagi ini kan punya gyroscope dan juga acceleration sensor. So, buat teman-teman yang memang lagi nyari smartwatch di rentang harga segini,
Linknya seperti biasa akan langsung ada di deskripsi buat yang butuh layar AMOLED dan always on display ya. Itu kelebihannya dia. Kalau baterai life susah ya, karena belum dipakai lama, baru unboxing aja. Tapi kalau misalkan ini saya pakai dulu sebelum saya jual kembali, saya akan update ke teman-teman hasil penggunaannya. Kalau nggak dimasukin ke video ini, berarti harus dicari di Instagram. Saya akan update di story atau reels paling nggak ya. Sip, keren lah. Xiaomi Kislek K11, 799.000. Linknya ada di deskripsi. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.